Bapa kekal, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Di tengah segala badai persoalan apapun yang kami hadapi, bersama Bapa kami selalu mendapatkan kekuatan dan ketenangan. Bahkan sebesar badai apapun yang kami lihat dan kami alami dalam kehidupan ini, Bapa yang baik selalu sanggup mengantar kami ke tepian dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat. Sebab bagi Tuhan kami Yesus Kristus tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih buat komunitas Menara Sukacita pada siang hari ini. Di tengah kesibukan kami boleh memprioritaskan segala sesuatu kembali untuk mencari Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu pasti ada mujizat. Di dalam hadirat-Mu pasti ada kesembuhan. Bahkan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itulah janji firman Tuhan buat kehidupan kami. Tiba saatnya kembali urapi pakai hamba-Mu untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, pesan-Mu secara sederhana Tuhan. Bukan apa yang dipersiapkan hamba yang Mbak sampaikan, tetapi Roh Kudus Kau berkata-kata, Engkau berbicara pada saat ini. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu, hamba yakin dan percaya kekuatan sorga memampukan kami bukan hanya bertahan tapi keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati firman Allah. Mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara. Ya, senang sekali bisa kembali melayani tempat ini. Pak Irwan, terima kasih buat undangannya kembali. Nah, sebelum saya berkhotbah, saudara, saya ingin memutarkan satu video, saudara ya. Ini perjalanan saya kemarin misi selama lebih kurang 5 hari ya, dari tanggal 18 sampai tanggal 22 Mei ya. Kemarin kita terjun langsung ke lokasi bencana ya, dari awal bencana. Memang saudara tahu pelayanan saya banyak di misi ya, di pedalaman di bencana seluruh Indonesia. Dan kemarin kita langsung ke Pulau Sabu dan ke Kupang, saudara. Tadi ingat CI jadi ingat babi di sana, saudara. Karena babi CI itu kalau kita makan langsung pintu sorga terbuka, Bapak Ibu. Saking enaknya ya. Nah, saudara, kami bersyukur kepada Tuhan. Memang ketika awal bencana saya langsung action turun ya, meskipun gak langsung ke lapangan, kita kirim dana untuk langsung memberkati ribuan paket sembako. Karena kondisi di lapangan jujur banyak denominasi gereja saya perhatikan di lapangan belum turun, termasuk denominasi yang besar ya seperti GBI itu belum turun ke sana ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kami dengan tim ya, kita sudah komitmen selama 1 tahun ini kita akan fokus ke Nusa Tenggara Timur. Nah saudara, nanti tanggal 21 Juni juga saya berangkat ya, mohon dukungan doa dari komunitas tempat ini. Saya tadi bilang Pak Irwan, saya akan ke suku Binggi. Ini kenapa saya sangat interest dengan suku Binggi. Tahun kemarin kita bangun sekitar 3, nah tahun ini saya komitmen bangun 6. Karena ini suku pohon, saudara, mereka masih kanibal, masih makan orang ya, di Sulawesi Barat. Jadi kalau yang gemuk-gemuk sebaiknya jangan ikut saya, bahaya sekali saudara. Dan kita misinya benar-benar misi, kita bawa tenda, tidur di hutan ya. Jadi bawa perlengkapan, parang, pisau komando, alat masak semua kita, karena tidurnya benar-benar di hutan. Ya, jadi benar-benar di jungle saudara, dan perjalanan nggak jauh, cuma 24 jam untuk menuju lokasi. Ya, dan saya yakin dan percaya, saya sudah bilang sama sahabat-sahabat saya pelayanan, saya bilang hidup mati saya sudah di misi. Ya, hidup mati saya sudah di misi. Nanti bulan 8 juga kita ke Seko Padang, Seko Lemo, maaf.
Itu juga benar-benar jungle saudara, karena naik motor itu 26 jam. Saya kan pernah bersaksi, Seko Padang saya pernah pergi 17 jam naik motor. Ya, turun dari motor pantat ketinggalan di jok Bapak Ibu. Itu benar-benar udah nggak berasa dicubit apapun rasanya, tuh udah nggak punya dapur belakang saudara. Ya, tapi inilah saudara, pelayanan tuh saya katakan, ya saudara punya komunitas seperti ini bagus. Saya bilang sama Pak Irwan, Pak nanti kalau COVID selesai, saya rindu bawa pelayan-pelayan Tuhan tempat ini kita bermisi. Setuju ya Pak ya? Ya, misinya nggak usah yang berat-berat lah saudara. Ya, yang buayanya ketemu cuma 2-3 meter gitu di Kalimantan saudara. Nggak, serius. Saya akan ajak saudara yang medannya nggak terlalu berat. Karena kalau untuk mengikuti misi saya, saudara nggak punya stamina yang fit, babak belur saudara. Ya, karena kita orang-orang yang di lapangan begini jujur tidur sehari 2-3 jam, kadang-kadang tidur 1,5 jam jalan. Tidur pun di hutan. Ya, maaf kata, pup segala macam. Di sana toiletnya sangat luas, bisa lihat bintang. Ya Bapak Ibu, ya saudara nggak pernah punya toilet yang bisa lihat bintang. Jadi langsung melek tuh ya, wah keren-keren saudara. Jadi gali sendiri tutup sendiri saudara ya. ya, kamar mandinya pun luas saudara. Kamar mandi sana tuh luas ya, alias sungai maksudnya Bapak Ibu. Nah saudara, Anda ini kalau kita perhatikan di Amanat Agung, Yesus itu berkata pergi, bukan stay saudara. Saudara jujur, kalau saudara mau pelajari Bible, Alkitab, Yesus di bait Allah, saya katakan gak sampai 5%. Sisanya mana? Pelayanan keluar. Ya, nah bersyukur nanti suatu hari saya sih rindu ya, dimanapun saudara mau belajar bermisi, bagaimana kita bermisi, yuk kita join, kita sinergi, supaya saudara bisa melihat pelayanan di luar seperti apa. Saudara punya talenta musik, bisa ajarkan ke mereka. Ya, karena di sana pun saya rindu nanti bulan 10 juga saya akan memberkati 50 set alat musik di pedalaman Kalimantan. Karena gereja di sana tuh kasihan banget. 30 tahun, 40 tahun hanya punya gitar yang saya katakan nggak utuh lah. Jadi gitar sana lucu saudara, senarnya utuh, belakangnya bolong. Ya, begitu belakangnya rapat, senarnya tinggal 3. Ya, karena beli senar tuh jauh sekali. Itu aja terakhir kalau saudara lihat, ya boleh follow Instagram saya, nggak promosi saudara. Pak Irwan udah follow, udah sering kali lihat, mjonathan_YKATB. Saudara bisa lihat perjalanan misi itu seperti apa. Ya, hari-hari kita berkata, Pak Pendeta, saya sudah berdoa, tapi saya tidak melihat pemulihan dalam hidup saya. Saya sudah berdoa, bisnis saya belum dipulihkan. Saya sudah berdoa buat suami, tapi suami saya belum bertobat. Saya berdoa buat anak-anak saya, tetap aja narkoba tuh. Saya berdoa supaya usaha saya di tengah pandemi ini tetap diberkati, tapi akhirnya malah tutup Pak Pendeta. Jadi saya berpikir Pak Pendeta, doa atau tidak doa, tidak ada bedanya, dan akhirnya saya putuskan saya tidak berdoa. Tapi di satu sisi yang sama kita perhatikan, ada orang Kristen berdoa, waktu dia sakit dia disembuhkan. Katakan amin. Ya, waktu rumah tangganya kacau akhirnya dipulihkan, bisnisnya dipulihkan. Nah dari dua sisi yang bertolak belakang ini, orang juga berkata kayaknya Tuhan pilih kasih. Kayaknya hanya doa orang tertentu yang Tuhan dengar. Atau mereka berkata, oh kalau mau doa gampang, telepon Pak Pendeta karena hanya doa Pak Pendeta yang didengar oleh Tuhan. Nah hari ini kita akan melihat bagaimana saudara memiliki doa yang powerful. Doa yang berkuasa dalam kehidupan ini. Amin. Nah mari buka Alkitab Anda, Daniel pasal 10. Daniel pasal 10 perhatikan ayat 10 sampai ayat 12. Nanti sepanjang saya khotbah bisa ditayangkan ayat firman Tuhan ini, terutama di ayat 12. Karena dari satu ayat ini saya akan bahas 3 poin. Daniel pasal 10 ayat 10 sampai 12. Saya akan bacakan saja. Tetapi ada satu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Kuncinya ayat 12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu, sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Saudara, kalau Anda perhatikan Daniel pasal 10 ini, dari sini kita bisa melihat bagaimana doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Sehingga ketika hari pertama Daniel berdoa, Tuhan datang oleh karena perkataan Daniel. Ingat baik-baik, doa yang berkuasa bukanlah doa yang memekikkan telinga. Amin saudara. Doa yang berkuasa bukanlah doa dengan rangkaian kata yang sistematis yang begitu indah. Enggak salah kita berdoa dengan rangkaian kata yang keren-keren, yang indah-indah saudara. Ya, ada orang Kristen kadang-kadang suruh berdoa, dia minder, dia malu, dia berkata, Pak Pendeta saya enggak pandai berdoa, rangkaian katanya jelek-jelek. Saudara, kalau berdoa jadilah diri sendiri, enggak usah ikutin orang lain.
Memang kadang-kadang ada orang tuh berdoa, kalau sudah dengar, apalagi pendoa syafaat ya. Pendoa syafaat memang kerjanya bersyafaat. Saya pun pendeta kalau suruh berdoa sama pendoa syafaat kalah saudara. Karena rangkaian katanya keren-keren. Bener gak Bapak Ibu? Sistematis. Saya punya satu teman di HMC saudara. Itu ketika saya khotbah di gereja dia, saya dari merem sampai melek dengar dia berdoa. Keren banget doanya. Sampai saya gila, ini gue sejadi pendeta bertahun-tahun gak pernah dapat hikmat begini. Dapat hikmat dari mana ini pendoa? Dia berdoa, dia bilang begini, Tuhan Yesus, biarlah otot-otot rohani kami mengembang bersama Tuhan. Wih gila mak, keren banget otot rohani bisa mengembang, gue bilang. Ya saudara, ini banyak nongkrong di gym nih orang nih saudara. Otot rohani bisa mengembang saudara. Nah Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Bagaimana saudara memiliki doa yang powerful. Jangan saudara berkata, Pak saya cuma jemaat biasa. Bagaimana doa saya bisa berkuasa? Oh Alkitab Yakobus berkata, Elia juga manusia biasa seperti Anda dengan saya. Tapi ketika dia berdoa supaya hujan gak turun selama 3,5 tahun, hujan gak turun. Tapi ketika dia berdoa supaya hujan turun, maka hujan menjadi turun. Nah saudara, kita akan lihat di ayat 12 ini, saya akan bahas 3 hal. Bagaimana Bapak Ibu dengan saya memiliki doa yang berkuasa dalam hidup ini. Perhatikan kembali saya baca ayatnya. Poin pertama dikatakan demikian. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel. Wow keren saudara. Itu mengerikan sekali. Ya. Sampai ada yang lari ke atas pohon. Dan saya saat itu khotbah, saya berkata selama ini gak pernah panggil nama Yesus kan. Saya percaya hari itu semua teriak, Yesus tolong saya. Makanya saya katakan namanya maut kematian itu kapanpun bisa ada dalam kehidupan kita. Nah saudara, kehidupan itu seperti itu. Semua baik-baik. Dan ini dialami para murid 2000 tahun yang lalu ketika saudara tahu di Matius pasal 8. Perikopnya kan dikatakan angin ribut diredakan. Ini gambaran kehidupan kita loh, perahu kehidupan kita. Saat itu semua fine-fine, baik-baik aja, bisnis baik, ekonomi mungkin baik, kesehatan tubuh baik. Ya, gambaran Yesus ada di perahu para murid-murid. Dan tiba-tiba ketika Yesus menumpang perahu para murid, itu tiba-tiba Alkitab mencatat perahu itu ditimbus gelombang badai yang sangat hebat, terombang-ambing, dan semua menjadi panik ketakutan. Kenapa? Karena saya bayangkan air udah masuk dalam perahu. Tali saung mulai putus, beberapa tiang mulai lepas saudara. Itu terombang-ambing sedemikian rupa, ketakutan saudara. Seorang murid begitu syoknya menggoncangkan tubuh Yesus dan berkata, Tuhan bangun kami akan binasa. Kenapa para murid berkata bangun kami akan binasa? Karena fokus para murid bukan kepada Yesus yang sedang apa? Tidur dalam perahu, tapi kepada badai. Saya waktu baca ayat ini saudara, saya sampai geleng-geleng kepala melihat Tuhan kita luar biasa. Di tengah badai yang begitu hebat, Yesus bisa tidur dengan pulas. Waduh, itu dahsyat banget. Karena saya tahu, saya orang laut. Papa saya nelayan, saya juga ada klub mancing mania, saya ada klub pendaki gunung juga. Ya, saya kalau mancing itu udah di laut lepas, Samudra Hindia, model-modelnya begitu yang terdampar udah hilang lah, bye-bye saudara. Ya, itu saya bayangkan, aduh Tuhan, Yesus di tengah badai bisa tidur. Saya punya pengalaman begini. Pendeta itu kan hobinya gak boleh aneh-aneh ya. Saya kebetulan hobinya kalau gak naik gunung ya mancing. Gak mungkin kan pendeta main gaplek, koprok di pinggir jalan. Ya, jemaat datang, Pak pasang dong lumayan, menang buat perpuluhan gereja, celaka saudara. Ya. Nah saudara, suatu hari namanya hamba Tuhan, kita butuh refreshing Bapak Ibu. Saya itu sebulan lah pasti mancing gitu saudara. Nanti teman saya dari Kalimantan, ketua BPD Kalimantan, dia berkata, gue mau datang nih, ngantar anak gue ke sekolah ke Bandung. Ya udah kita naik Gunung Selamat berdua aja saya katakan. Ya enteng lah saya bilang, 24 jam naik turun. Enteng Bapak Ibu ya, enteng. Ya. Nah saudara, suatu hari saya kepengen mancing tapi bulannya tidak mendukung. Karena udah berber. Jadi kalau Anda mancing itu kalau udah September, Desember, Januari, Februari jangan coba-coba. 2 musim, barat sama timur. Wah itu bahaya, 2-3 meter di Pulau Seribu aja saudara. Nah tapi karena kepengen mancing, saya telepon 2 sahabat saya, dua-duanya gembala saudara. Saya bilang gini, bro, gimana pelayanan banyak gak? Oh sedikit pamin, udah ikut gue mancing. Yakin? Ya kita mancing. Gue bilang, lo orang gak usah bawa apa-apa, perlengkapan semua gue siapin. Nah hari itu kita mau cari kapal, gak ada yang mau sewa saudara. Ya, mampirlah ke Sunda Kelapa, ada seorang nelayan, kapalnya jelek banget. Tapi udah kebelet pengen mancing, udah bawa perlengkapan, udah gak mau pulang lagi. Kapal cuma 6,5 meter Bapak Ibu. Kita tawarlah sama abangnya, bang kita pengen mancing deket-deketnya ke Pulau Damar. Saya bilang, yang penting narik ikan lah ngerasain. Aduh kok kagak berani, sekarang musim barat. Ya, anginnya bisa 2-3 meter. Kita sombong bilang begini, tenang bang kita bertiga pendeta. Ilah sombong banget Bapak Ibu. Bertobat saudara. Ya.
Akhirnya abang berkata, ya udah saya mau berangkat tapi bayaran 2 kali lipat. Oke, nggak apa-apa, kita bayar 2 kali lipat. Ya, masuklah 3 hamba Tuhan ini ke perahu yang kecil nih, minta ampun saudara. Aduh, saya lihat mesin PK-nya cuman berapa, 13 PK. Saya biasanya sekali mancing tuh 1000 PK punya, sekali gas langsung pulau monyet Bapak Ibu, saking kencengnya. Ini 13 PK, mesinnya mesin dompleng. Saudara tahu mesin dompleng? Kompresor bekas dirakit, nyalanya di engkol. Oh, tok 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 tok. Namanya kapal kelotok Bapak Ibu ya. Jadi buk 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 gitu, solar saudara. Nah begitu masuk saya lihat, aduh kapalnya kayak begini banget. Terus saya ngobrol sama abangnya, bang ini maaf ya tapi amit-amit tolak dalam nama Yesus. Tapi misalnya terjadi, ini kapal dihantam badai terbalik. Ya tapi amit-amit saya bilang, paling gak ada pelampung dong buat kita ngambang. Ya kagak ada kok, ini kapal tradisional. Lah terus kita ngambang pakai apa? Itu pakai jerigen air. Bu ilah pakai jerigen air saudara, cilaka saudara. Ya udahlah, namanya pengen mancing, masuklah kita mancing saudara. Ya pendeta kalau mancing doanya rohani banget, beda sama jemaat saudara. Ya kita baca Mazmur 91, kita nubuatan Tuhan kami imani hari ini 153 ekor ikan besar-besar kita terima. Wah keren kalau pendeta mancing saudara. Ya berangkatlah kapal yang 6,5 meter ini ke Pulau Damar yang dihuni 3 pendeta ini Bapak Ibu. Ya saudara baru 1 jam jalan saya sudah curiga, kenapa di ujung berbuih-buih angin mulai menghempas kencang. Waduh badai ini saya bilang. Tapi saya gak bilang sama 2 teman saya. Bener aja saudara, itu kapal tiba-tiba itu di ujung bergulung-gulung saudara. Seperti tsunami, itu angin barat saudara, itu ombak 2,5 meter di atas kepala kita. Itu kapal yang 6,5 meter gak kuat nanjak, tak 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 tak. Wah atret nih. Waduh saudara, saat itu jujur pendeta sih pendeta. Itu namanya album pujian Pak Niko, 2 album saya nyanyikan Bapak Ibu. Itu ombak kagak reda saudara. Kita gantian bahasa roh tengkang-tengking dalam nama Yesus seperti Yesus menghardik badai. Itu ombak gak mau reda, gak ada komprominya Bapak Ibu. Kita terombang ambing. Saudara, Matius pasal 8, Yesus di tengah ombak tidur dengan pulas. Ini 3 pendeta di tengah ombak, muntah-muntah saudara. Boro-boro dapat ikan 153 ekor ikan saudara. Ya, untung ketemu nelayan Bugis, perahu kita ditarik merapat ke pinggiran pulau saudara. Ya, dan akhirnya puji Tuhan selamat. Nah kita kembali kepada topik. Saudara ketika badai begitu hebat, seorang murid menggoncangkan tubuh Yesus dan berkata, Tuhan bangun, kita akan binasa. Tapi Yesus sebelum menghardik badai itu, Yesus berkata, hai engkau orang yang tidak percaya. Saudara seringkali di tengah badai apapun, penyakit, ekonomi, keuangan Anda, kita begitu panik. Di tengah badai seringkali kita berkata, Yesus ada di mana ya ketika saya di tengah badai? Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita, tapi kita nggak sadar Bapak Ibu. Kenapa? Karena saudara hanya fokus kepada badai yang ada. Saudara di tengah badai kehidupan seberat apapun yang Anda alami, ingatlah perahu kehidupan kita itu ada Yesus sebagai nakodanya saudara. Amin saudara. Jangan panik, meskipun itu kapal nyaris babak belur, nyaris karam saudara. Tapi pada akhirnya kalau saudara perhatikan kisah Matius pasal 8, Yesus sanggup mengantar ke tepian dalam keadaan selamat. Sebab saya yakin dan percaya, bagi dia itu tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Saudara sebagai jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, engkau seringkali mendengar pendeta berkata, udahlah tenang Pak, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Apa sih artinya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil? Belajar kamus jangan hanya kamus asing. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia realnya saudara, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil artinya apa? Ya, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya. Dan ucapan bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil saya jumpai di Alkitab 3 kali dicatat. 2 kali dalam PL, 1 kali di PB. Di PL di mana? Pertama kali diucapkan. Diucapkan kepada Sarah mengenai perihal kehamilannya. Bahwa keturunan Abraham seperti banyak bintang di laut. Ya, bintang di langit bukan di laut sudah. Ya. Sarah saat itu nguping nggak percaya. Kenapa? Dia sudah mati head, si opa udah umur cepek 100. Mana mungkin saya hamil lagi? Rahim udah tertutup. Tapi Tuhan bilang begini, hei Sarah, adakah bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil? Kedua kali dalam PL diucapkan kepada siapa? Kepada Yeremia. Kenapa? Yeremia saat itu disuruh membeli sebidang tanah, sedangkan kondisi Yehuda sedang dikepung oleh Babel. Ya, Yeremia berpikir ngapain beli tanah? Nanti kalau udah beli tanah, Babel masuk, itu tanah dikuasai oleh orang Babel. Tapi Tuhan berkata kepada Yeremia, hei Yeremia, adakah sesuatu yang mustahil bagi orang percaya? Itu apa saudara? Karena orang kadang-kadang udah Kristen masih ada pantangan ini, pantangan itu saudara. Ya, mata endut-endutan, waduh ada ngomongin gua, sakti banget mulut orang itu ngomongin Anda mata endut-endutan. Kan macam-macam saudara.
Ya, banyak hal yang, waduh, saya kadang-kadang lihat di Kupang ada pendeta juga model begitu. Saya kelilipan, saudara. Kelilipan ditiup-tiup nggak pergi. Pendeta loh, saudara, gembala sidang. Pak, kalau di tanah kami di Kupang, Pak, kalau orang kelilipan, Bapak harus nunduk ke tanah sambil gosok-gosok tanah, bilang begini, tanah di mana engkau, tanah di mana engkau. Ya Tuhan Yesus, Pak, Bapak pendeta. Iya, itu tradisi kita, Pak. Nanti kelilipannya hilang. Udara Yesus, gue bilang. Itu pendeta, saudara. Jadi kan aneh-aneh kan. Ambil contoh yang gampang lah. Kita sedikit buka kisi-kisi. Kupu-kupu masuk rumah berarti ada, tuh bertobat lu semua lo. Ada tamu katanya, sudah. Lepas aja kupu-kupu yang banyak biar tamunya datang banyak, sudah. Ya, nanti kita bahas ya Pak Irwan ya. Boleh next ya. Tapi itu mesti pakai slide. Ya, tanya jawab segala macam. Nah, saudara, saya itu setiap habis khotbah itu ngalamin pendarahan. Pendarahan, saya nggak bisa pakai seatbelt, kayaknya ada yang mengganjal di perut kiri saya. Saudara, anak saya waktu itu, saya ingat tuh baru lahir sekitar 3-4 bulan. Saya periksa itu nggak sungguh-sungguh periksa. Kita ngandelin doa pada saat itu, terlalu ngeroh lah orang bilang. Doa udah, tapi Tuhan nggak sembuhkan saya. Ya, orang sakit saya doakan sembuh, tapi saya sendiri sakit. Didoakan sendiri nggak sembuh, saudara. Nah, saudara, kalau jadi pelayan Tuhan seperti itu, Anda akan mengalami satu dilema seperti itu. Ambil contoh loh, Anda banyak hutang, ada aja jemaat telepon, Pak, saya mau konseling dong, banyak hutang. Jangan saudara bilang gini, udahlah nasib kita sama, gue juga hutangnya banyak. Coba deh, nanti kalau Anda jadi hamba Tuhan, ada aja suami istri lagi ribut, itu jemaat bisa konseling, Pak, tolong Pak, kami suami istri ribut Pak. Ya, jangan saudara bilang begini, sama gue juga ribut, ya udahlah, kita nggak usah konselingan. Nah, itu pendeta Oon namanya, saudara. Nah, saudara, saya punya problem, saya periksa kolonoskopi, endoskopi, bahkan dengan Profesor Ajis Rani. Itu terkenal, dulu sebelum Terawan mungkin dia kali, karena guru besar UI, dokternya Pak Harto. Ya, itu jago banget tentang usus, kolonoskopi, endoskopi dia jago banget. Nggak ditemukan dan dokter selalu berkata, kolitis ringan, nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan asam, nggak boleh depresi. Ya, diperiksa wasir bukan, selalu ngalamin pendarahan. Itu kalau udah pendarahan, maaf saudara, itu kental-kental saudara. Waduh, lemes banget badan saya. Akhirnya istri saya bilang gini, Pi, inget ya, anak 3 masih kecil-kecil, jemaat masih butuh papi. Udah lo ambil cuti, jangan terlalu capek pelayanan. Periksa yang benar. Ya, udah oke, general check up. Ya, periksa semua, diperiksa, akhirnya dengan seorang profesor lagi, saya datang, dia berkata, pantes Bapak kolonoskopi, endoskopi nggak ketahuan sakit apa. Loh kenapa dok? Dia kasih lihat hasilnya. Di dinding usus besar Bapak ada tumor cukup besar. Dan ini yang bikin pakai seatbelt, berasa sakit, menghimpit, keluar darah. Waduh, saudara, pendeta divonis tumor, lemesnya sama dengan jemaat, bener nggak? Nggak mungkin kita pendeta divonis tumor senyum-senyum, wih dok keren ya gue ada tumor. Ya, itu pendeta perlu dipertanyakan juga sudah, imannya sebesarnya luar biasa. Saudara, meskipun hamba Tuhan, saya langsung mengandalkan kekuatan sendiri, langsung tembak begini, dok, solusi gimana, pakai obat apa? Wah, nggak bisa pakai obat. Bapak harus dioperasi biopsi, kita lihat stadium berapa. Loh dok kok pakai stadium? Ya ini takutnya larinya ke cancer. Karena Bapak pendarahan terus. Waduh, lemes saudara. Saya pulang lemes saudara, bawa hasilnya tebal. Istri saya tanya, gimana Pi? Mi, ada tumor. Loh kok bisa? Ya nggak tahu, udah olahraga, jaga makan. Terus gimana kata dokter? Katanya harus dioperasi, dipotong. Ya dilihat stadium berapa. Istri saya dengan enteng bilang gini, ya udah potong aja. Lo enak aja lo main potong-potong, bilang ya benang dipotong enak, ini usus dipotong. Jangan, kita tanya Tuhan dulu, boleh nggak? Karena tubuh kita ini bait Roh Kudus miliknya Tuhan. Saudara, biasanya maaf ya, pendeta kalau sakit suka ngumpet-ngumpet, nggak berani kasih tahu pengerja, apalagi ketahuan jemaat. Ya takut dibilang ada dosa lah, ini itulah. Karena penghakiman jemaat juga kadang-kadang melebihi anggota DPR saudara, ngeri banget saudara. Ya, kalau saya terbalik. Saya begitu sakit, semua pengerja saya telepon puluhan orang, datang ke rumah, saya mau kita doa pengerja dipercepat. Saya kesaksian, gembala Anda divonis tumor. Wah, semua kaget. Ya. Dan dokter berkata harus dipotong, di biopsi, dioperasi, tapi saya beriman tidak boleh ada satu pisau operasi menyentuh perut saya. Saya minta sekarang kalian semua tumpang tangan doakan saya. Semua doa nangis saudara, doa ya. Hari ketiga saya mesbah keluarga, anak-anak masih kecil-kecil, saya ajak berdoa, yang bontot tentunya nggak ngerti ya, baru beberapa 3 bulan, kita berdoa. Tiba-tiba saya digerakkan untuk bicara kepada anak saya yang kedua, namanya Sevanya yang sering ikut saya naik gunung. Saya begini, Sev,
papimu ini divonis tumor. Dia nggak tahu namanya anak kecil ya, kelas 1 SD waktu itu nggak salah. Tumor itu apa saya nggak jelaskan. Dokter bilang harus dioperasi, dipotong. Sevanya doa ya, biar papi disembuhkan oleh Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Yuk kita tutup mata, kita berdoa. Begitu tutup mata, dia nggak doa-doa saudara. Begitu melek mata, dia lagi ngeliatin saya. Saya bilang doa sayang. Saya ingat doanya. Meskipun nggak sampai 1 menit, tapi powerful saudara. Dia bilang begini, waktu dia tumpang tangan. Tuhan Yesus, papi kan pendeta. Dokter bilang ada tumor, harus dioperasi, dipotong. Jangan ya Tuhan, kasihan deh. Tuhan aja yang operasi, dalam nama Tuhan Yesus cembuh. Bukan sembuh tapi cembuh. Kayaknya cembuh lebih akurat dari sembuh. Dalam nama Yesus, amin, dia bilang. Saya matanya berkaca-kaca, saya tepuk kepalanya, makasih sayang udah doain papi ya. Saudara tahu dampak dari doa anak saya. Doa yang begitu polos gak disertai dengan ketakutan. Dia gak ngerti tumor apa. Hari keempat, saya bangun dari tempat tidur. Kok celana saya basah? Basah saya pikir, wah si kecil ini ngompol nih, nyusunya banyak. Ya, karena udah matahari udah masuk, udah hampir jam 6, udah terang, saya duduk. Waktu saya lihat, kok darah semua. Darah, tapi bukan darah merah ya, tapi hitam-hitam campur daging seperti daging dicincang begitu saudara. Saya kan udah pengalaman punya anak 3, saya pikir wah istri saya kan saya habis kasih minum jamu, darah kotornya keluar semua, positif thinking aja ya. Waktu saya perhatikan, saya tidur ternyata dipisahkan anak nomor 3. Jadi istri saya di pojok, anak nomor 3 ini, dan saya lihat loh, kok area tidur mereka kering, si kecil juga kering, istri saya juga kering. Saya lihat darahnya dari mana, dan saya mulai lihat ke arah selangkangan celana saya. Waktu itu saya lihat, maaf ya saudara, itu darah campur daging keluar dari dubur saya. Saya begitu syok saudara, ini tangan kanan maaf saya rabah ke bagian belakang. Waktu saya tarik keluar itu gumpalan daging campur darah hitam-hitam itu di tangan. Saya teriak darah Yesus. Tapi itu bukan darah Yesus, maksudnya darah saya saudara. Darah Yesus saya berkata. Ya, itu istri saya bangun. Aduh papi cepet deh operasi, gue gak mau jadi janda tau gak. Gue udah takut jadi janda saudara. Saudara saya lompat ke toilet saudara. Ini celana dalam saya buka saudara. Itu belum sempet jongkok, itu maaf ya. Isi perut rasanya tumpah keluar, perut kempes. Itu gumpalan daging, ini kalau cerita merinding ya. Gumpalan daging campur darah itu keluar dari perut saya. Di tengah ketakutan yang ada saya ingat doa anak saya, biar Tuhan yang operasi. Wah istri saya udah shock, langsung telepon rumah sakit Husada yang tanganin saya. Saya berkata dok kasusnya begini, udah gini, kamu puasa 13 jam, besok datang kita CT scan. Kita cek semuanya sekali lagi, tindakan apa yang harus kita lakukan. Oh saudara saya puasa 13 jam ke rumah sakit Husada, ya di CT scan, MRI semua saudara 18 foto saudara sampai saya muntah-muntah dikasih cairan dan dokter berkata Pak 3 hari kemudian datang kita lihat hasilnya tindakan apa yang harus kita lakukan secara medis. Dokternya kebetulan anak Tuhan dan dia tahu saya pendeta. 3 hari waktu itu saya ingat itu menjelang Paskah saudara. Saya datang, saya duduk diam aja saudara, udah pucat saudara. Tapi selama 3 hari saudara tahu apa yang saya lakukan. Saya cuma ngotot bilang begini, Tuhan masa hamba doain orang sakit, hamba bisa lihat mujizat, hamba sendiri sakit gak disembuhkan Tuhan. Please Tuhan, tolong, aku gak mau seperti ini. Aku gak mau operasi Tuhan, seumur hidup gak pernah masuk rumah sakit Tuhan. Aku gak mau ada satu pisau operasi yang menyentuh tubuh saya. Aku minta disembuhkan Tuhan, aku mohon belas kasihan. Dijawab oleh Tuhan, kayaknya Tuhan kalau mendengar doa kita Pak Pendeta, butuh waktu berbulan-bulan, butuh waktu bertahun-tahun. Saudara perhatikan, kapan sih Tuhan mendengar doa kita? Coba lihat, ayatnya pelan-pelan saya baca ya. Sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari keberapa? Hari kedua, ketiga? Enggak kan? Hari pertama engkau berniat untuk mendapatkan pengertian. Artinya detik ini saudara berdoa. Hari ini engkau berdoa. Doa kita Tuhan dengar. Dan sorga akan bertindak. Tapi yang jadi persoalan Bapak Ibu. Kita jeleknya orang Kristen maaf. Maunya jawaban doa instan. Benar gak? Oh Tuhan kontrakan tanggal 5 Juni habis Tuhan. Kalau bisa tanggal 1 uangnya sudah ada. Ngatur Tuhan saudara. Ya, gak bisa begitu saudara. Dan jujur kalau saudara belajar Alkitab baik-baik. Kebanyakan di Alkitab khususnya baik PL maupun PB. Kebanyakan Tuhan sengaja menunda doa kita. Kebanyakan. Coba aja. Apalagi PB. Ya, ambil contoh lah. Di Betania ada 3 murid yang sangat dikasih oleh Tuhan. Maria, Marta, dan Lazarus. Suatu hari Lazarus sakit keras. Enci Ade ini Maria Marta tinggalkan Betania. 3
menyusul Yesus yang sedang pelayanan. Saudara, berjalan mungkin berhari-hari ketemu Yesus lagi pelayanan. Dan ketika mereka ketemu dengan Tuhan, tersungkurlah kakak beradik ini berkata, Tuhan, orang yang engkau kasihi sakit dan hampir mati. Garis bawahi, orang yang kau kasihi sakit dan hampir mati. Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan bisa sakit gak? Bisa kena musibah? Bisa kena penderitaan? Bisa. Ya, makanya kalau ada orang Kristen sakit, ada pendeta sakit, jangan kita menghakimi. Penghakiman itu haknya Tuhan. Amin. Ada dosa tuh pendeta. Masa sakit sih? Waktu saya kebakaran, ilah itu penghakimannya saudara. 2007 itu saya benar-benar minus, zero saudara. Bisnis saya semua terbakar. Ya, utang saya miliaran 2007. Tapi akhirnya perlahan tapi pasti saat ini Tuhan pulihkan semuanya saudara. Amin. Nah saudara, orang yang kau kasih sakit dan hampir mati. Yesus ketika mendengar begitu, Yesus gak langsung tinggalkan pelayanan, langsung ke Betania, tumpang tangan di kepala Lazarus supaya Lazarus sembuh. Yesus berkata, penyakit ini tidak membawa kematian tapi akan menyatakan kemuliaan namaku. Dan ayatnya berkata ketika dia mendengar Lazarus sakit keras, Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama lagi. Betapa hancurnya hati Maria Marta, dia tinggalkan dan menuju ke Betania, nangis saudara. Ya, dan akhirnya Yesus datang hari keempat. Kenapa hari keempat? Kenapa enggak hari ketiga? Saudara, kalau di Alkitab kami selalu bicara angka 3. Kenapa harus hari keempat? Karena bagi tradisi Yahudi, saya puji Tuhan udah 21 kali ke Israel. Bagi tradisi Yahudi, orang kalau meninggal dari hari pertama sampai hari ketiga, itu mereka masih kelilingin peti mati doakan supaya orang itu bangkit. Karena mereka percaya rohnya masih di situ. Ya, sampai batas hari ketiga. Tapi kalau sudah hari keempat, mereka nggak berdoa lagi karena mereka percaya rohnya sudah kembali. Nah, disinilah membuktikan kalau Yesus bukan manusia, Yesus benar-benar Tuhan. Ya, saudara ketika ke Betania, dia berkata ketika Maria masih di rumah nangis, Marta menghampiri, Tuhan seandainya engkau ada di tempat ini, saudara kami mungkin tidak akan mati. Ketika ketemu dengan Maria, kata-katanya sama. Kalau engkau ada di tempat ini, saudara kami mungkin tidak akan mati. Tapi Marta ngomong dulu baru action. Terbalik dengan Maria. Maria tersungkur dulu cium kaki Yesus baru mengucapkan. Itu sudah ada poin perbedaan. Kalau engkau ingin melihat semua yang mati bangkit dalam kehidupanmu, buat hati Tuhan masgul. Amin saudara. Ya. Dan Yesus berkata kepada Maria, di mana engkau baringkan dia? Singkat cerita kita tahu. Diantarkan ke depan kubur. Dan dia berkata, gulingkan penutup batu itu. Dan dia berkata, hei Lazarus keluar. Sudah mati bau busuk 4 hari, akhirnya bangkit. Ya, satu kisah lagi. Ada seorang buta, Bartemius, si buta dari goa hantu. Bukan ya saudara ya, si buta dari dari Jericho. Buta sejak lahir Bapak Ibu, bertahun-tahun. Ketika Yesus pelayanan, dan dia mendengar satu nama yang dia lulukan. Namanya buta, dia berusaha berdiri, pasti disikut kiri kanan orang, jatuh lagi sudah. Tapi karena saking kesalnya mungkin, ini siapa ya? Kok rame banget? Saya bayangkan, saya dramatisir, dia nekat tarik satu tangan jemaat yang lewat, dan dia mulai berkata, siapa itu yang lewat? Ya, tiba-tiba orang ini mungkin berkata, oh itu Yesus, anak Daud, sang penyembuh ada di Jericho. Oh saudara, iman dia bangkit. Meskipun dia buta, dia mungkin gak bisa melihat, tapi dia bisa merasakan kehadiran Yesus lewat di depan dia. Dan action, dia mulai berdoa dan dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, waktu itu Yesus sudah mendengar, ini orang berdoa. Minta belas kasihan. Apakah Yesus berhenti? Enggak. Yesus terus berjalan. Bartemius tetap beriman. Dia teriak lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Untuk kedua kalinya, Yesus sudah mendengar doa Bartemius. Tapi apakah Yesus berhenti? Tidak. Yesus terus berjalan saudara. Akhirnya Bartemius ngalamin dilema. Dilema pertama, orang-orang dan negor marahin dia. Diam, jangan berisik. Dilema kedua, dia sudah 2 kali berdoa. Yesus juga 2 kali mendengar. Tapi dia tidak mencelik saudara matanya. Tapi ketiga kalinya, dia terus teriak dan berkata, oh Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka ayatnya berkata, maka berhentilah Yesus. Dia samperin Bartimius dan berkata, apa yang rindu aku lakukan? Yesus panggil beberapa murid dan berkata, suruh dia datang kemari. Ya, beberapa murid deketin Bartimius dan berkata, guru panggil engkau, kuatkan imanmu. Nah ini yang menarik, kunci Anda mengalami mujizat. Saudara kalau Anda baca ayatnya, apa yang dilakukan Bartimius? Ayatnya berkata, Bartimius dia lepas jubahnya saudara. Ya, saya bertahun-tahun jadi pendeta. Saya sempat berpikir begini ketika saya gak ngerti.
ini orang pornografi banget ya. Yesus panggil engkau, dia datang, kenapa lo mesti copot baju lo? Kenapa lepas jubah? Coba nanti lihat ayatnya di rumah. Yesus panggil engkau, tapi engkau lepas jubah, saudara. Oh, ternyata setelah saya belajar, saudara. Ternyata jubah orang buta di zaman Yesus itu menunjukkan kebutaannya seperti seragam. Ya, di Jakarta orang buta pakai apa? Tongkat, bener kan? Kacamata hitam. Tapi kalau bawa tikar, bawa teko, tukang pijit keliling, beda. Hari pertama Paskah semua pendeta setuju dengan saya, itu bicara penderitaan, kesengsaraan dan kekalahan. Bagaimana enggak penderitaan? 3,5 tahun ikut Yesus pelayanan, tapi cara mati Yesus sangat memalukan, sudah. Oh, kekalahan yang luar biasa. Tapi banyak pendeta langsung lompat, puji Tuhan, hari ketiga Yesus bangkit. Sabar, saudara. Paskah bukan hanya bicara hari pertama dan hari ketiga, tapi Paskah juga bicara hari kedua. Di mana Yesus hari kedua Paskah, Bapak Ibu? Ya, di dalam kubur, terbujur kaku, ditutup kain kafan. No action, saudara. Di mana murid gambaran kita? Ngunci pintu ketakutan, takut ditangkap tentara Roma, takut dirajam batu oleh orang Yahudi. Dalam hati kecil mereka, mana Yesusku yang berjalan di atas air, membangkitkan orang mati, ngusir setan di Gerasa. Mana Yesusku yang spektakuler? Oh, saudara, ini gambaran kehidupan kita, seolah-olah kita ditinggalkan oleh Tuhan dalam hidup ini. Seolah-olah saudara berdoa sekian tahun, tapi silent engkau alami. Tapi saya ingatkan, jangan pernah anggap sepele silent dalam hidup saudara. Amin. Saya kasih ilustrasi begini, ketika anak saya ujian, CCTV dipasang semua. Dosen pengawas mundar mandir, karena kampusnya cukup ketat, nyontek meskipun udah semester akhir, langsung DO, drop out. Ya. Yang menarik buat saya, ketika proses ujian sedang berlangsung di dalam kelas, di depan pintu kelas ada poster orang bule. Mulutnya sedikit sangar, agak monyong, saudara. Ini proses ujian sedang berlangsung. Mulutnya monyong, jari telunjuk tempel begini. Di bawahnya ada tulisan, shh, silent, hening, jangan berisik. Proses ujian sedang berlangsung. Keheningan dalam hidup ini bukannya Tuhan tidak tolong hidup kita. Tapi keheningan dalam hidup ini artinya apa? Proses ujian sedang berlangsung. Itu hari kedua Paskah. Tapi akan muncul hari ketiga. Yesus bangkit. Disitulah jawaban doa Tuhan berikan buat Bapak Ibu dengan saya. Setuju kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Dan di poin terakhir dikatakan, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Doa Daniel bukan hanya didengar oleh Tuhan, tapi Tuhan datang oleh karena perkataan Daniel. Ketika Anda berdoa, ingat baik-baik, nasib hidup masa depan Anda bukan ditentukan oleh perkataan dokter. Nasib hidup masa depan Anda bukan ditentukan oleh bos Anda di kantor. Para istri, ingat, nasib hidup masa depan Anda bukan ditentukan oleh suami Anda. Suami juga seperti itu, Anda sebagai anak. Nasib hidup masa depan Anda bukan ditentukan oleh orang tua Anda. Orang tua juga seperti itu. Bahkan ketika Anda pelayanan sekalipun, nasib hidup masa depanmu bukan ditentukan oleh gembala Anda di gereja. Tapi nasib hidup masa depan Anda itu ditentukan oleh perkataan Tuhan. Amin, saudara. Nah, perhatikan baik-baik. Meskipun Anda gak dianggap, Anda dilecehkan, Anda dihina, Anda gak diakui mungkin, saudara. Dalam situasi, dalam keluarga Anda, kita belajar dari Raja Daud. Daud itu luar biasa. Ya, dia tidak diperhitungkan oleh keluarganya. Tapi Tuhan memperhitungkan Daud. Luar biasa. Ketika Daud mengalahkan Goliat, Daud tidak pilih busur panah yang besar. Dia tidak pilih ketapel yang besar. Dia tidak pilih perisai yang besar, tombak yang besar. Tapi dia hanya pilih sebuah ketapel kecil di tangannya. Saudara jangan pernah anggap apa yang kecil di tangan Anda. Tapi ingat siapa yang sertai kehidupan saudara dengan saya. Amin, saudara. Waktu Tuhan berkata kepada Samuel, Nabi Samuel, Samuel kamu ke tempat Isai. Isai itu bapaknya Daud. Kenapa Tuhan? Salah satu anaknya aku mau urapi jadi raja. Samuel datang dan panggil Isai. Isai, seluruh anakmu laki-laki tampilkan. Karena salah satu mau diurapi jadi raja. Oh, sebagai orang tua happy. Ya, Daud itu punya 6 brothers dan 3 sister. Totalnya 10 dengan dia. 7 laki-laki dengan dia dan 3 wanita. Tapi Isai ini gambaran bapak dan pemimpin yang gak bijaksana, yang gak baik, yang gak benar. Dia panggil keluar anaknya yang keren-keren kan. Eliab, Nadab, Abisama yang tinggi gede. 185, 195 saudara. Badannya six pack bukan one pack. Keren-keren kan. Wah saudara. Itu Samuel lihat begitu kepincut. Wah ini keren nih kau jadi raja. Tapi Tuhan tahu isi hati Samuel. Samuel bukan itu orangnya. Kalian manusia itu melihat penampilan, tapi aku melihat hati. Tiba-tiba Samuel berkata, Isai sebenarnya anakmu laki-laki masih ada gak? Masih Tuhan. Di mana? Ya gak usah lah Tuhan, dia menggembalakan kambing domba 2-3 ekor. Sengaja, saya gak display. Ya,
Karena abang-abang yang keren ditolak, ini satu gue gak display, mungkin seperti itu. Panggil dia, kalau enggak kita gak makan, ceritanya begitu kan. Ketika Daud dipanggil, urapan Allah turun dan Tuhan berkata, Samuel, ini orangnya, urapi dia, lihat baik-baik. Daud diurapi jadi raja bukan karena pintar. Daud diurapi jadi raja bukan karena pengalaman, perang aja gak pernah. Tapi Daud diurapi jadi raja karena punya hati berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sukses gagal Anda bukan ditentukan oleh pendidikan Anda. Anda boleh sekolahkan anak kita, Anda mau sekolah sampai S3 pun, ya jangan sombong saudara. Samsung S20 aja masih promo saudara. Ya, ingat baik-baik saudara, jangan sombong. Ya, silakan Anda boleh berilmu, belajar ilmu ini, belajar itu saudara, sekolah ini, sekolah itu. Tapi itu tidak menjamin Anda berhasil. Orang bisa berhasil karena punya hati berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Pak Minarto ini lulusan madrasah loh saudara. Saya belajar bahasa Arab sampai SMA. Ya. Oh saudara, ketika dulu keluarga saya dihina orang karena mama saya buta huruf, papa saya cuma kelas 1 SD, kakak-kakak saya, adik saya cuma kelas 1 SD. Waktu itu kami karena masih menyembah berhala, masih kuat dengan okultisme. Ketika saya jadi anak Tuhan 4 Juni 88, saya bilang begini, Tuhan, anak Tuhan harus jadi kepala bukan jadi ekor. Aku harus sekolah tinggi meskipun berjuang. Saudara, papi mami saya udah bangkrut ketika saya SMP, saya berjuang saudara. Saya katakan saya harus kuliah, saya harus sarjana. Dan akhirnya tercapai. Ya, sekuler dan akhirnya saya juga sekolah teologi. Nah, ini anugerah Tuhan saudara. Ya, sukses gagal kita itu bukan ditentukan oleh keadaan kita pada saat ini. Makanya kalau saya pelayanan waria Bapak Ibu, saya melayani waria itu hampir 8 tahun. Saudara kalau lihat di sosial media, itu GBI pernah posting, itu KKR Waria Sedekai, itu kalau nggak salah 8 tahun yang lalu. Itu pembicaranya saya. Karena mereka kesulitan cari pembicara, pada takut saudara. Ya, takut saudara sama waria saudara. Ya, saya dekat dengan waria-waria di Jakarta. Mami Yuli itu sahabat saya. Dan dia tuh S3 sarjana hukum, ketua waria kita. Wih, luar biasa. Tapi sudah tahu waktu dia pertama kali kenal saya takut. Karena dia orang timur. Waktu KKR saudara, itu saya cari fasilitator. Karena poinnya kayak mirip-mirip HMC sudah, Healing Moment Camp. Itu gak ada yang mau daftar fasilitator. Pak Min, ini HMC apa? Waria saya bilang. Apa bedanya dengan umum? Ya nyaris gak ada beda. Terus sesi hati Bapak peluk-pelukan? Iya, gak ada Pak. Peluk waria, mereka mah gurita katanya. Kita peluk di raba-raba katanya. Itu semua takut semua saudara. Akhirnya puji Tuhan dapat fasilitator yang di atas 55 tahun, 60 tahun, orang-orang tua. Gak apa-apa lah Pak Pendeta, saya peluk dia nanti. Iya saya bilang. Saya pun beberapa kali peluk mereka juga ngeri. Saya kalau peluk, lihat-lihat. Kalau rambutnya panjang, ada payudara, saya gak berani peluk, saya bilang. Saya cari yang pelontos-pelontos. Itu pun kadang-kadang kurang ajar Bapak Ibu. Ya, itu begitu altar call, pada nangis kan, seru waria kalau nangis kan, menghebohkan sudah. Itu plafon bisa bergetar kalau mereka nangis. Sudah. Itu saya pernah peluk satu waria, ya di sesi luka batin, dia nangis, dia baring di dada saya, dia gesek-gesek. Ini kok gesekannya beda saya bilang. Sampai saya jorokin, lu kurang ajar lu, gue tampol lo gue bilang lo. Pendeta bisa jok orang lu bilang. Ya, aji mumpung saya bilang. Sudah. Nah saudara, ketika KKR waria, ini ketua warianya, ya Mami Yuli itu datang. Saya duduk sengaja gak berani deket-deket karena belum kenal sama dia kan. Tapi memang saya kan bonek, kalau khotbah tuh berani gitu saudara ya. Pokoknya sikat-sikat beneran di atas mimbar sudah. Saya sengaja jaraknya itu 3 kursi, saya gak berani deket-deket. Saya duduk di pojok di sana, nah itu waria semua saudara. Waria datang, fasilitator saya ngumpet semua di lantai 2. Turun saya bilang, ayo. Enggak Pak, kita udah berdoa, Tuhan ini kami utuslah Pak Min. Kurang ajar lo bilang. Kurang ajar semua bilang. Kurang ajar lo semua lo bilang. Terus pada nyuci, sweet, wih keren Pak Min pendampingannya, kurang ajar semuanya fasilitator. Saudara saya duduk agak takut, agak jauh gitu saudara. Tiba-tiba dia bilang gini, Pak Pendeta ya, itu ya Minarto Yonatan STH yang khotbah, iya. Bapak masih muda ya, ratas sangkara batas sakar. Saya udah merasakan hadirat yang gak enak deh. Lagi enak-enak ngobrol saudara, ini kan jarak jauh, tiba-tiba dia geser 1 kursi. Ya, sisa 2 kursi, ini ngapain rapat-rapat. Lagi enak ngobrol, dia geser lagi 1 kursi. Sisa 1 kursi, saya udah gak enak hati. Aduh Tuhan, biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Saudara akhirnya, ini memang dasar waria saudara. Waduh Pak Min puji Tuhan, ada 66 waria minta dibaptis. Saya gak respon. Yakin lo, 66, banyak lo ya 66 itu. Ya lo tanya yang bener dah. Tapi bingung Pak, kolam baptis di mana? Gereja pada nolak. Kalau baptis waria nggak bisa di kolam gereja, di Laut Ancol lagi pasang tinggi. Biar celupin hilang sekalian maksudnya gitu.
Sadis juga nih pendeta, saudara. Coba tanya, saya bilang. Ya, akhirnya tanya-tanya. Dia lapor lagi, berapa Pak dari 66? Wah puji Tuhan Pak, 64 gugur, sisa 2. Dibaptis nggak Pak? Baptis, 1 jiwa berharga di depan Tuhan. Wah saya baptis saudara ya. Namanya Yohanes saya ingat tuh, tapi maaf kata payudaranya besar sekali saudara. Begitu dibaptis, ya begitu dibaptis, saya bilang mulai hari ini kamu laki-laki sejati. Siap Pak Pendeta. Suara nggak boleh gitu lagi. Siap Pak Pendeta. Ya siap Pak Pendeta. Ya. Oh. Kamu laki-laki, saya minta besok ke gereja rambut harus dipotong. Siap Pak Pendeta. Ya. Terus ini gimana Pak Pendeta? Apanya? Ini loh Pak. Saya kan udah laki-laki. Ini gimana Pak Pendeta? Oh iya, gimana juga, gue bingung juga sudah. Ya udah saya bilang gini, nanti saya tanya BPJS ditanggung nggak ya? Saya bilang. Soalnya kan mahal, motong gituan mahal saudara. Ya. Kalau ke tukang babi Senen sih habis dipotong. Terus akhirnya saya bilang gini, mulai besok datang ke gereja, karena saya undang mereka ke gereja juga, saya bilang gini, saya nggak mau lihat pertama kalian pakai lipstik, nggak boleh, kalian laki-laki, rambut harus pendek kayak Pak Pendeta, ya siap Pak Pendeta, pakaian tidak boleh pakaian wanita lagi, siap Pak Pendeta, baik ya, besok datang ya saya tunggu, wah datang ke gereja, datang saya lihat, jalan juga nggak boleh lenggak-lenggok, saya bilang harus laki-laki, ya siap Pak Pendeta. Waktu datang ke gereja bener sudah pakai baju laki, nggak pakai lipstik, rambut dipotong. Begitu saya lihat sepatunya pakai high heel, boy udah kagak matching. Ini kenapa dari bawah ke atas udah laki, bawahnya high heel? Wah kagak nyambung. Lu kenapa sepatunya perempuan lagi? Kagak punya sepatu Pak Pendeta. Ya udah kakinya nomor berapa? Saya beliin sepatu, saya bilang. Ya. Nah saudara para waria ini kasihan Bapak Ibu. Tapi saya selalu bilang mereka begini, nasib hidup masa depan kalian bukan ditentukan saat ini. Karena ya maaf kata gereja juga salah ya Bapak Ibu ya. Kita cuma dari atas mimbar torak roh LGBT. Solusi buat mereka apa? Jangan cuma tolak roh LGBT-nya. Nah gereja harus jadi jawaban. Ya, saya bersyukur saya 8 tahun layanin waria sampai hari ini. Bahkan di tengah pandemi kita bikin KKR Natal, waria sedekai segala macam. Dan mereka cukup dekat dengan saya. Karena kalau mereka meninggal gak peduli agama lo apa. Tapi sejak kanal waria saya handphone tuh gak berani nyala 24 jam. Malam itu saya silent. Soal itu jam 2 dia bisa telepon kita. Begitu bunyi, halo Pak Pendeta. Siapa nih? Mami Yuli. Bodoh lah, kenapa Mami? Ini ada lagi yang mati di salon ini Pak Pendeta, kena HIV. Ya udah tapi jangan teleponku jam 2, gue butuh istirahat. Pokoknya tenang, besok beres semua. Jadi gini saudara, kita pelayanan kasih. Kalau ada waria meninggal, telepon kita, yayasan kita. Peti mati gratis, ambulan gratis, tanah makam gratis, tapi dilayani dengan cara Kristen. Kenapa? Karena itu bagian dari PI, saudara. Amin, saudara. Jangan mau pelayanan enak-enak aja Bapak Ibu. Ya, saudara mau terima waria? Loh, saya serius tanya loh. Mau ya? Amin ya? Kalau mau saya besok telepon Pak Irwan. Pak, setiap ibadah saya hadirkan 50 waria di tempat ini. Pak Irwan duduk duluan, saudara. Khusus yang jomblo, saudara. Ya. Dia senang yang di belakang sama yang kumis-kumisan begitu, demen banget saudara, demen banget saudara. Nah akhirnya puji Tuhan kita juga banyak menuai ya, banyak waria yang kita baptis, mereka HIV kita layanin, ya pelayanan kasih seperti ini saudara. Nasib hidup masa depan kita, saya bilang sama mereka, kalian kalau hari ini ngamen jangan ngamen terus. Akhirnya kita alihkan, ajarin mereka jadi kapster, salon segala macam, ya. Jadi diberdayakan, yang biasa ngamen bagus boleh nyanyi di gereja kita bilang, ya. Nah saudara perhatikan hari-hari ini di akhir firman Tuhan ini, di poin terakhir, Tuhan datang oleh karena perkataan kita. Dan ingat di poin terakhir nih, nasib hidup masa depan kita bukan ditentukan oleh situasi dunia, amin. Tapi nasib hidup Bapak Ibu dengan saya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Imam musik boleh maju ke depan, saya rangkum firman Tuhan hari ini. Bagaimana Anda memiliki doa yang berkuasa? Yang pertama, jangan pernah berdoa dengan ketakutan. Dan yang kedua ingat baik-baik, detik ini engkau berdoa, doa engkau sampai ke sorga. Dan yang ketiga, Tuhan datang oleh karena perkataan kita. Sekian firman Tuhan, mari kita angkat berdiri. Kita angkat satu pujian, yuk. Kasih Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak
ada yang mustahil.